Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada topik materi kita pada kali ini, yaitu tentang fantasi story atau dalam bahasa Indonesia disebut dongeng. Ingat dulu ketika kita masih SD atau sebelum kita masuk sekolah, pernah kita membaca buku tentang kisah Putri Duyung, Si Kancil, dan lain-lain sebagainya. Semua judul cerita itu termasuk cerita fantasi. Dan cerita fantasi itu termasuk salah satu jenis teks naratif yang akan kita pelajari pada pembelajaran di semester ini. Lalu, apa sih arti dari cerita fantasi itu? Fantasi story atau dongeng adalah pada dasarnya merupakan cerita yang lahir dari imajinasi penulis dan isinya sengaja dibuat berlebihan. Di dalamnya terdapat hal-hal yang gaib, misterius, aneh, unik, dan tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalnya, manusia yang bisa terbang, manusia super kuat, atau benda-benda yang melayang. Tujuan daripada teks cerita fantasi adalah karena teks cerita fantasi ini bersifat imajiner atau penghayal, atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan si penulis, maka tujuan teks fantasi adalah untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembaca. Unsur-unsur teks cerita fantasi. Yang pertama adalah 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Artinya bahwa teks cerita fantasi adalah cerita fiksi berjenis fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan manusia. Di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Kedua, unsur-unsur teks cerita fantasi yaitu ide cerita. Artinya ide cerita dalam teks fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis. Artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Unsur yang keempat yaitu tokoh unik, memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Kemudian unsur teks fantasi yang kelima yaitu bersifat fiksi. Artinya cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi atau khayalan. Yang keenam, yaitu bahasa, penggunaan sinonim disampaikan dan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Kemudian, struktur teks fantasi. Secara umum, struktur teks fantasi terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending atau bagian akhir. Kemudian penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, dan alur karakter tokoh, biasanya yang akan diceritakan pada bagian orientasi. Dan biasanya orientasi itu terletak pada bagian paragraf pertama dari sebuah cerita fantasi. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah
yang berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter utama. Konflik atau komplikasi yang muncul menjadi inti dari jalannya cerita fantasi. Biasanya terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Dan yang ketiga itu resolusi. Resolusi itu setelah melewati komplikasi dalam teks cerita fantasi akan disajikan jalan keluar atau resolusi dari permasalahan yang dihadapi karakter. Tahap inilah yang disebut dengan resolusi. Dalam tahap ini juga permasalahan mulai mereda sehingga pembaca akan mulai bertanya-tanya bagaimana nasib dari karakter di akhir cerita. Dan yang keempat yaitu ending. Ending merupakan bagian akhir dari cerita fantasi, dan pada bagian ini cerita fantasi bisa berakhir dengan bahagia dan bisa juga berakhir dengan kesedihan. Dan biasanya tahap ending atau akhir dari sebuah cerita fantasi terletak pada paragraf terakhir dari sebuah cerita. Demikian penjelasan tentang fantasi story atau dongeng dalam pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.